Tidak itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Riba itu kalau orang terus-terusan bukan riba, hidupnya tidak akan tidak akan tenang, ya, tidak akan berkah, merasa ada saja masalah-masalah di dalam hidup. Akhirnya beliau memutuskan resign, keluar dari lembaga riba tersebut. Nah, karena itu yang harusnya kita lakukan. Kalau Allah sudah bilang haram, ya haram, tinggalkan. Ya, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba itu kalau kalian betul-betul beriman. Nah, Allah sudah suruh tinggalkan, ya udah kita tinggalkan. Dan alhamdulillah sekarang digantikan dengan yang lebih baik, ya, punya lembaga sendiri malah ngatur keuangan dengan leluasa, ya. Apa itu? KSMI, ya, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia, alhamdulillah. Ayat yang kedua, An-Nisa ayat 80. Allah SWT berfirman, man yuti'illah man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi kalau kita mengamalkan la ilaha illallah tanpa mengamalkan Muhammad Rasulullah, itu tidak sempurna. Karena Allah sendiri mengatakan, taat kepada Rasul itu adalah bagian dari taat kepada Allah. Kemarin ada orang misalkan mengatakan, coba kamu cari ayat-ayat tentang salat 5 waktu di dalam Al-Quran, pasti nggak ada. Ya. Orang ini nggak baca ayat ini. Kalau memang nggak ada, bukankah ada di dalam hadis? Karena dalil dasar hukum di dalam Islam bukan hanya Al-Quran. Hadis Nabi SAW juga merupakan dasar hukum. Bukan berarti kalau suatu hukum itu tidak ada dalam Al-Quran, kemudian tidak menjadi hukum syariat. Ya, banyak yang nggak disebutkan dalam Al-Quran. Kisah Dajjal itu nggak disebutkan dalam Al-Quran, sama sekali nggak disebut. Dajjal, salah satu fitnah akhir zaman, ya, dia tidak pernah disebut di dalam Al-Quran. Apakah kita otomatis tidak mengimaninya? Tidak, ya, karena disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada seorang wanita yang dia bertato, kemudian menyambung rambut. Kemudian dinasihati oleh salah seorang sahabat bahwasanya perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wanita ini marah. Ini hadis ada di Sahih Muslim. Wanita ini marah. Dia mengatakan, siapa yang melaknat wanita yang bertato, yang menyambung rambut, yang mencukur alis? Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah dan Rasulnya yang melaknat. Wanita ini mengatakan, saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak ada pembahasan tentang tato, nyambung rambut, nyukur alis, nggak ada. Kata beliau, kalau kamu benar-benar baca, pasti kamu menemukan ayat itu. Bukankah kamu membaca ini tadi, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi Muhammad bawa kepada kalian, ambil. Yang dilarang, tinggalkan. Nah, itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam beragama kita tidak cukup menggunakan Al-Quran. Ya, hadis itu sebagai pelengkap daripada Al-Quran. Itu salah satu fungsi daripada hadis, yaitu menjadi pelengkap Al-Quran. Ada beberapa hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Quran itu rinciannya ada di hadis. Maka dua-duanya harus dijadikan dasar hukum, dasar dalam beragama. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah SWT juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul SAW bagi kalian semua uswah. Uswah itu tauladan, panutan yang baik. Kalau kita bicara tentang masalah tauladan, panutan yang baik, di sini kita akan mengerti kenapa Nabi itu diutus dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat.
Dulu orang-orang Arab Quraisy yang kafir, ketika dikatakan ada Rasul dari manusia, mereka ngeyel. Mereka mengatakan, loh kenapa Allah tidak mengutus Rasul dari kalangan malaikat saja? Seandainya Allah SWT mau, harusnya Rasulnya dari malaikat, lebih sempurna katanya. Ya, justru bukan itu hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Rasul itu dari manusia, supaya bisa menjadi uswah, contoh. Nabi Muhammad menjalani hidup, hampir semua fase kehidupan beliau jalani. Beliau pernah miskin, beliau pernah kaya, beliau pernah kerja sama orang lain, beliau pernah punya karyawan, pernah punya pembantu, beliau pernah perang, pernah kalah, pernah menang, pernah lapar, pernah kenyang. Semuanya itu menjadi contoh bagi kita. Di mana keadaan-keadaan itu pasti kita alami. Ya. Kalau beliau kaya, nah kita melihat, kita juga kaya. Apa yang Nabi Muhammad lakukan ketika kaya? Beliau miskin, apa yang beliau lakukan ketika miskin? Beliau jadi pegawai, apa yang beliau lakukan ketika jadi pegawai? Beliau jadi bos, ya, punya anak buah, apa yang beliau lakukan ketika punya anak buah? Nah, ini maksud daripada uswatun hasanah, contoh yang baik. Antum-antum ini hidup pasti punya peran. Jadi murid, misalkan. Bagaimana harusnya menjadi seorang murid? Jadi guru, bagaimana seharusnya menjadi seorang guru? Antum punya karyawan, bagaimana memperlakukan karyawan? Anas bin Malik itu jadi pembantunya Nabi Muhammad SAW. Kerja di rumahnya Nabi Muhammad. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah bertanya kepada saya. Kalau saya melakukan sesuatu, beliau nggak pernah nanya, kenapa kamu lakukan? Dan kalau saya tidak melakukan apa-apa, beliau juga nggak pernah mengatakan, kenapa nggak kamu lakukan? Kenapa diperlakukan seperti ini? Karena Anas bin Malik waktu itu masih kecil. Anak kecil, nggak usah antum tanya. Semua alasan-alasan pekerjaan dia itu nggak usah antum tanya. Kenapa begini, kenapa begitu? Karena anak kecil itu harus banyak-banyak dimaklumi. Ya, itu kalau anak kecil. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, itu harus ada alasannya. Itu contoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi kalau yang berbuat sekelas Abu Bakar, Umar, ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Itu cara bermuamalah. Bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan musuh, ya, musuh-musuh dakwah beliau, itu ada sikap-sikap yang sangat bagus sekali dicontoh. Kalau antum membaca misalkan kisah tentang perang Hudaybiyah, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, dia itu kepala sukunya Bani Saqif, itu kabilah besar. Ketika dia datang untuk bernegosiasi, untuk supaya Nabi Muhammad mundur, pulang aja ke Madinah, nggak usah masuk ke Mekah. Nabi SAW sudah paham sifatnya orang ini. Orang ini adalah seorang raja. Dia adalah seorang pemimpin kaumnya. Maka disikapi oleh Nabi juga seperti raja. Nabi juga menjadi raja. Abu Bakar menjadi menterinya. Terus ada sahabat Mughirah bin Syu'bah, itu jadi seperti bodyguardnya. Karena Urwah bin Mas'ud As-Saqafi itu orang yang nggak pernah dibantah, ya, mentalnya diturunkan oleh para sahabat itu. Nabi juga begitu. Nabi hanya diam saja. Yang ngomong Abu Bakar. Dicela oleh Abu Bakar. Dicela, direndahkan oleh Abu Bakar. Sampai dia kaget. Ya, nggak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Kemudian dia tanya, ini siapa? Kok ngomongannya kasar sama saya? Oleh Nabi dijawab, ini Ibnu Abi Quhafah, anaknya Abu Quhafah, Abu Bakar. Setelah dikasih tahu ini adalah Abu Bakar, dia nggak bisa jawab juga. Karena Abu Bakar itu orang yang banyak berjasa membantu kabilahnya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini. Kemudian ketika dia pengen ngomong kepada Nabi SAW, dia tarik jenggotnya Nabi gini. Itu tangannya dipukul oleh Mughirah bin Uqbah.
Ya, Mughirah bin Ubah pukul tangannya ini pakai gagang pedang. Kemudian dia pengen megang jenggotnya Nabi lagi, dipukul lagi. Sampai ketiga kali. Kemudian Mughirah bin Syu'bah mengatakan, la in madatta yadaka ilaihi rabi'ah la tarji'anna ila qaumika bighairi yad, katanya. Kalau kamu berani mengulurkan tanganmu keempat kali, kamu akan pulang kepada kaummu nggak pakai tangan. Itu lebih ngedon lagi dia. Kemudian dia mengatakan, ini siapa ini orang? Kenapa omongannya kurang ajar sekali? Di sini lebih terpukul lagi ketika dia tahu yang ngomong ini adalah Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi, kaumnya sendiri. Tadi yang datang adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Yang menolak dia, yang ngancam dia adalah kaumnya sendiri, Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi. Yang menunjukkan bahwasanya kalau sudah ikut Nabi Muhammad, takut kepada siapa? Ya. Kalau sudah ikut kepada Nabi Muhammad, bela Nabi Muhammad SAW, nggak boleh takut kepada siapapun. Di sini dia turun mentalnya. Dia lihat Nabi Muhammad SAW berwudu, itu air wudunya kalau jatuh rebutan para sahabat. Kalau Nabi Muhammad bicara, nggak ada yang berani melihat matanya Nabi Muhammad SAW. Gagal negosiasinya. Dia pulang, datang kepada orang Quraisy. Yang terjadi apa? Justru malah mempromosikan Nabi Muhammad SAW. Nah ini pinternya Nabi Muhammad SAW, ketika dihujat, justru naik beliau. Dimusuhi, justru naik. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi malah mengatakan kepada orang Quraisy, saya pernah masuk ke dalam istananya semua raja Romawi Persia, tapi saya nggak pernah melihat raja seperti Muhammad SAW. Dihormati oleh pengikut. Kalau dia ngomong, orang-orang tunduk. Kalau wudu airnya jatuh, orang-orang berebut untuk mengambil airnya. Ya, justru ini membuat Nabi Muhammad SAW semakin tinggi, semakin dipuji oleh musuhnya. Ya, nah, ini semuanya karena kepandaian Nabi kita Muhammad SAW di dalam bersikap, di dalam muamalah dengan orang lain. Kemudian ayat berikutnya Allah SWT berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim." Hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ini adalah ancaman dari Allah SWT. Kalau kita beragama Islam, sudah tahu sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti sunnahnya. Kalau kita menyelisihinya, ini akan terjadi fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah ini maksudnya adalah kita semakin jauh dari agama Islam. Ini pernah disampaikan oleh Imam Malik. Ada orang tanya kepada beliau, mau ihram dia, mau umroh. Kemudian dia tanya, wahai Imam, saya umroh dari mana? Ihramnya. Maka Imam Malik menjawab, dari tempat ihramnya Rasulullah. Kalau orang Madinah, itu kalau ihram dari tempat namanya Dzulhulaifah. Atau kalau sekarang namanya Bir Ali. Orang ini mengatakan, saya pengen ihram dari rumah, boleh nggak? Kata Imam Malik, saya khawatir kamu nanti terkena fitnah, kena musibah. Orang ini jawab, musibah apa orang? Saya cuma nambah beberapa mil saja. Ya, berapa mil saja saya pengen ihram, rumah saya dekat dengan tempat mikot. Kata Imam Malik, musibah apa yang lebih besar dibandingkan kamu menganggap bahwa amalanmu itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah merupakan musibah. Kalau kita meyakini yang saya lakukan lebih baik daripada aturannya Nabi Muhammad, yang saya lakukan lebih baik daripada aturannya Allah, lebih baik daripada aturannya Islam, ya ini sudah merupakan musibah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nggak boleh seseorang membandingkan pendapatnya dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan tadi masalah riba. Ada orang mengatakan kalau kita nggak mengamalkan riba, ekonomi kita akan kalah dengan ekonominya orang Barat. Orang Barat maju karena mereka kapitalis, misalkan. Orang Cina maju karena mereka menggunakan komunisme atau neokomunisme, dicampur komunisme dengan kapitalisme, misalkan. Kita akan kalah dengan mereka. Ini dari dasarnya sudah salah. Ya, kalau antum beriman harusnya meyakini bahwasanya ajaran Islam paling hebat. Kalau kamu tidak mau menggunakan ekonomi yang syar'i, tidak mau ekonomi, maka tidak akan ada yang namanya kejayaan. Dan itu sudah dipraktekkan. Ternyata orang kapital juga kedodoran orang kapital. Ngurusi inflasi kerepotan. Ya, inflasi itu besar-besaran karena riba. Yang komunis juga begitu. Masyarakatnya apa? Masyarakatnya disetir oleh negara. Bahkan orang-orang komunis sendiri akhirnya pada keluar. Dan mereka membuat teori namanya open society. Ya, itu dari Austria tuh. Orang-orang Rusia sudah memberontak dari ajaran komunisme. Dan itu dibawa ke Indonesia. Dibawa ke daerah-daerah Islam. Masuk. Yang namanya Islam itu sudah open society. Nabi Muhammad SAW pernah diminta oleh sebagian sahabat, karena waktu itu pasar harganya sedang melambung tinggi. Ada sebagian sahabat minta, wahai Rasulullah, harga-harga melambung tinggi, tolong tentukan harga. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha wal musa'ir. Yang bikin harga itu Allah. Artinya jangan diatur harganya. Kalau antum main-main harga pasar, tidak dilakukan secara alami, ya, nanti akan ada kekacauan ekonomi. Itu yang dilakukan oleh orang komunis. Harga disamakan, hak-hak disamakan. Antum mau dagang, antum mau 1.000, cari untung 1.000, boleh enggak? Boleh-boleh saja, halal dalam Islam. Ya. Antum modalnya cuma 10.000, untung 100.000, halal dalam Islam. Antum mau jual rugi, halal juga di dalam Islam. Bebas, ya. Jadi mahal, murah, harga naik, harga turun, itu sudah menjadi kondisi alami di dalam pasar. Ya, kadang orang untung, kadang orang rugi, itu biasa. Nah, jadi itulah aturan ekonomi Islam. Salah satunya itu. Dan kemudian Islam juga mengharamkan riba, mengharamkan perbuatan zalim, mengharamkan gharar, mengharamkan penipuan. Ya, ketidakjelasan juga nggak boleh di dalam jual beli. Itu semuanya ya adalah aturan-aturan yang baik daripada agama Islam yang tidak ada di dalam ajaran yang lain. Zaman sekarang coba, antum kalau belanja online ada mystery box. Ada mystery box, harganya sampai jutaan rupiah. Mystery box. Dan itu orang-orang Islam tergiur ikut beli. Ya, karena diiming-imingi isinya bisa HP, isinya bisa 10.000 misalkan. Halal atau haram itu? Haram. Kenapa? Karena di antara syarat jual beli dalam Islam itu harus jelas. Harganya jelas, barangnya jelas. Lawang kita di sekolahan ada acara santri tukar-tukaran kado, itu kita nggak boleh, haram. Kenapa? Loh, ini kan hadiah, Ustaz, tukar-tukaran hadiah. Bukan tukar-tukaran hadiah. Yang namanya tukar-tukaran hadiah itu tidak boleh diwajibkan, tidak boleh disyaratkan. Kalau antum mewajibkan, ayo saya kasih kamu hadiah, kamu juga harus ngasih saya hadiah. Ini namanya apa? Jual beli. Jual beli apa namanya? Barter, ya kan? Barter. Tapi dibungkus kado. Lah, halal apa haram? Haram. Terus misalkan kepala sekolahnya bilang lagi, ya wes kalau gitu saya tentukan kadonya harganya 20.000. Sama-sama 20.000. Halal atau haram? Tetap haram. Kenapa? Karena mungkin harga setelah barangnya antum beli, itu kan sudah second namanya. Antum tukar dengan teman antum, belum tentu dia mau. Ya, antum beli HP, yang satu harganya 1 juta, ya satunya juga 1 juta. Tapi beda merek. Kan harga bekasnya
Ada yang jatuh, ada yang bertahan. Ya. Ketika wujudnya HP antum tukar itu tentu ya. Jadi kalau dibungkus nggak jelas harga, nggak jelas barangnya haram. Kemudian kalau harganya disamakan misalkan, ya tetap saja di situ orang bisa saja tidak ridho. Orang beli pensil harganya 10.000, buku harganya 10.000, kemudian saling tukar, ya belum tentu mau. Ya belum tentu mau. Jadi kalau pengen ngajari anak sedekah nggak usah bikin acara tukar-tukaran hadiah di sekolah. Cukup kita ajarkan apa? Ngasih infak, kemudian kita ajak ke fakir miskin misalkan keliling, ya tanya sama lurah, tanya sama RT, mana fakir miskin di sini. Nah, kita ajari mereka langsung sedekah kepada fakir miskin, ya. Jadi banyak sekali praktek-praktek yang masih belum diketahui oleh umat Islam. Kemudian dari Abu Kilabah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam musnad beliau. Beliau mengatakan, "Idza haddasta ar-rajula bisunnah." Kalau kamu tahu seseorang dengan hadis, ini orang liberal nih kayak gini. Antum kasih hadis. Kemudian dia mengatakan, "Jangan bawa hadis. Al-Qur'an aja mana?" Datangkan dalil dari Al-Qur'an. Saya nggak mau hadis, maunya Al-Qur'an. Ya, fa'alam annahu dhal. Ketahuilah orang ini adalah orang yang sesat, kata Abu Kilabah. Jadi kalau antum memberitahu seseorang tentang suatu hukum misalkan, ini Nabi SAW, dan orang itu nggak mau. Orang itu mengatakan apa? Nggak usah pakai hadis, kita pakai Al-Quran saja. Maka orang ini orang sesat. Kenapa sesat? Karena dia memisahkan antara syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi semuanya menegaskan bahwa taat kepada Allah itu salah satu bagiannya adalah taat kepada Rasulullah SAW. Nah, Al-Imam Az-Zahabi, ya kita tutup dengan ucapan Imam Az-Zahabi ini. Ini bagus ucapan Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, "Idza ra'aital mutakallim al-mubtadi'," kalau kamu melihat orang yang ahli terhadap ilmu kalam, yang mana dia ini ahli bid'ah juga, dia mengatakan, "Da'na minal kitab wal haditsil ahad wa hatil aql." Wes enggak usah pakai Al-Qur'an, enggak usah pakai dalil, ya. Pakai logika saja. Fa'lam annahu Abu Jahal. Orang ini sama karakternya dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal dulu juga begitu. Dikasih mukjizat enggak terima, dikasih Al-Qur'an enggak terima. Maunya menggunakan logika. Orang bagaimana bisa hidup lagi? Kan dia sudah jadi tanah, sudah jadi debu misalkan. Kok bisa orang dihidupkan lagi? Dikasih logika juga nggak masuk sebenarnya. Intinya apa? Dia itu nggak mau. Menentang Islam maunya. Kalau kamu melihat orang ahli ibadah mengatakan nggak usah pakai nakal, nggak usah pakai dalil, pakai akal juga nggak usah. Ini kalau orang sufi ini, ya. Bawakan kepada kami apa? Siraman rohani saja. Pakai mukasyafah, pakai ilmu kebatinan saja. Jadi jangan bawa dalil, itu terlalu tekstual. Nggak usah pakai akal, karena semua orang punya akal. Kami mau yang lebih khusus lagi. Apa? Pakai mata batin. Ya. Apa kata Imam Az-Zahabi? Ketahuilah, ini mirip dengan iblis yang menampakkan diri dengan bentuk manusia. Iblis itu pakai dalil nggak mau, diperintahkan oleh Allah. Allah yang perintah. Menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia nggak mau. Pakai akal juga nggak cocok dia. Kan dia mengatakan apa? Saya lebih baik daripada Adam karena saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Menurut akalnya dia, api lebih baik daripada tanah. Padahal manfaatnya tanah lebih besar daripada manfaatnya api. Coba kita hidup nggak ada api, ya bisa makan apa yang dihasilkan oleh tanah. Dan api itu sifatnya merusak, ya. Sedangkan tanah itu membangun. Kemudian api itu maunya ke atas, ya, sombong. Kalau tanah itu merendah.
Nah, terus pakai akal yang mana iblis itu sebenarnya? Ya. Kalau nggak mau pakai ini, nggak mau pakai ini, Pak, maunya pakai batin. Batin itu sebenarnya apa? Hawa nafsu. Itu iblis itu. Nah, Imam Adzabi melanjutkan, fa'in jabunta minhu fahrub. Kalau kamu takut melawan orang-orang seperti ini, kabur. Artinya apa? Kalau antum dapat syubhat, nggak bisa jawab, tinggalkan saja. Pergi. Tapi kalau antum punya ilmu, bantah. Sudah dibantah ngeyel, ya, antum dorong, dudukkan dia, antum tindih, antum pukul. Itu katanya Imam Adzabi. Ya. Ini pengalaman loh. Imam Adzabi itu ulama mazhabnya Syafi'i. Tapi beliau kuat membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menemui di perjalanan dakwahnya banyak orang macam-macam ahli bid'ah. Ada ahli bid'ah yang dinasihati mau. Ada yang nggak mau, ngeyel. Ya. Kalau ngeyel itu sudah susah. Antum mau pakai dalil, antum mau pakai nasihat, nggak bisa. Kata Imam Adzabi apa? Saking jengkelnya beliau, antum dorong, antum duduki, antum pukuli. Wis, itu satu-satunya cara. Ya, ya sampai segitunya Imam Adzabi rahimahullahu taala. Nah, jadi faedah dari kajian pagi ini adalah kita sebagai umat Islam ini, antum jangan pakai ego, jangan pakai hawa nafsu pribadi. Kalau antum ngaji, sudah dapat ilmu, amalkan. Nggak usah takut sama siapa-siapa. Ya, antum tahu tentang riba, seperti Pak Oni kemarin, tinggalkan. Takut miskin, wajar, manusia takut miskin. Tapi ingat, antum itu hamba Allah. Allah itu maha memberi rizki, tenang saja. Ya, kalau ayam aja dapat rizki, antum pasti dapat. Mungkin kesusahan sehari 2 hari, antum belum ditakdirkan mendapatkan rizki hari ini, antum jalan-jalan. Ya, coba keliling di Kediri. Nanti kalau ketemu warung steak Wako, mampir ke situ. Siapa tahu ada kerjaan, ya, atau dapat makan gratis. Ya, antum perlu modal, antum keliling-keliling. Oh, ke Mojoroto ada ternyata yang ngasih modal tanpa riba. Oh. Ya, mungkin kita kurang koneksi aja, ya, kurang silaturahim selama ini. Ya, tapi tinggalkan riba dulu, ya. Terus main, kumpul sama teman-teman yang sudah meninggalkan riba juga. Insya Allah banyak solusi di sana. Kemudian kita mengamalkan maksiat-maksiat, tinggalkan. Kalau sudah perintah Allah dan perintah Rasul, ya, lakukan. Kalau larangan, tinggalkan. Nah, dengan itu kita akan selamat. Karena nanti kita kalau sudah mati, ikhwah, antum nggak ditanya tentang hal-hal yang aneh-aneh. Pertanyaannya cuma 3. Siapa Tuhanmu? Kan nggak mungkin kita jawab punden. Siapa Tuhanmu? Perapatan. Kenapa perapatan? Lah, dulu saya ngasih sajen ke perapatan. Ya. Siapa Tuhanmu? Itu pohon yang tengah sawah itu. Kenapa? Saya ngasih sajen ke situ. Ya. Kan nggak mungkin jawab kayak gitu. Tuhan kamu siapa? Allah. Tuhan kamu siapa? Ini. Nyi Roro Kidul. Kan nggak bisa. Saya larung sajen. Nah, jawabannya cuma satu, Allah. Itu yang selamat. Siapa nabimu? Siapa nabimu? Bos saya yang ada di kantor. Kan nggak mungkin kita jawab gitu. Karena taatnya saya sama bos. Dia yang ngasih gaji saya. Nggak diterima antum. Dipukuli sama malaikat di kuburan antum. Antum hidup di dunia duit banyak. Antum hidup di dunia jadi orang kaya. Tapi kalau menyelisihi Nabi Muhammad SAW, antum di kuburan, siapa yang mau nolong antum? Dikamplengi malaikat. Suruh duduk gini. Siapa Tuhanmu? Kaisan jawab. Ayo, jawab gitu kan. Siapa nabimu? Kaisan jawab, kampleng. Oh, nggak ada yang nolong ya. Yang bisa nolong kita ya ilmu agama ini. Tauhid. Yang pertama tauhid, yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ngaji Islam. Karena kita ditanya, apa agamamu? Jawaban kita apa? Islam. Ya, mau ikut agama apa? Kapitalisme. Saya agama ekonomi kapitalis. Ya, agama syariatnya Sufiyah. Agama fikihnya Syafi'iyah. Malaikat siapa namanya? Mungkar Nakir. Apa agamamu? Syafi'iyah. Enggak ngerti Mungkar Nakir Syafi'iyah apa Syafi'iyah. Taunya agama apa? Islam. Iya, kita menghormati ulama.
Tapi kalau antum ditanya agama kan nggak mungkin jawab madhab. Jawabannya apa? Islam. Ya, ya mudah-mudahan itu bermanfaat ya untuk saudara-saudara semuanya. Ya sekarang waktunya ini di tengah-tengah liburan, nggak mungkin kita ngaji lama-lama. Yang penting sedikit ayat, hadis, ucapan ulama kita bahas, bisa dimengerti itu sudah bagus ya. Nanti kalau kita pengen nanya-nanya lagi ya wes di grup aja. Ya, ana tuliskan nanti. Sepanjang apapun pertanyaan itu insya Allah ana jawab. Kalau masih melek, belum tidur, tak ketikkan insya Allah. Ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Setelah ini kita monggo silakan main-main, bakar-bakar boleh. Atau dibakarkan orang, kita tinggal makan juga lebih enak insya Allah. Ya. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.